Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Baik. Shalom. Shalom. Jika sudah siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, saya harap semuanya volumenya, mood-nya di-mute ya. Speakernya di-mute. Teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita, mari kita tenangkan hati kita, mari kita siapkan hati kita benar-benar fokus memuji Tuhan pada saat ini. Walaupun pada saat ini kita diberitakan oleh jalan yang jauh, jalan yang berbeda, tapi kita percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita disatukan oleh iman. Mari kita angkat lagu pujian, utama Ini masih di jalan, Bang. Bentar. Maju aja, Bang. Maju aja. Masih di jalan.
Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan, Tuhan Kau sempurna. Saudari kami Christine, dipersilakan. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, untuk bersama-sama dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami pada saat malam hari ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tersampaikan pada saat malam hari ini dapat menjadi berkat
yang kami pakai Tuhan, baik HP ataupun laptop, biarlah Tuhan yang memberkatinya, dan sehingga pakai Tuhan bisa stabil, sehingga ibadah pada saat malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik, kami siap diperbarui, kami siap mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Salam saudara, selamat malam. Shalom, shalom. Shalom semua. Baik, Shalom malam. saya terdengar ya. Yap, semoga saja jaringan suara saya terdengar ya buat saudara-saudara semua. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada saat malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk bergabung, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu terima kasih kepada para pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada saat malam hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, mari saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kristiani Lauli. Saya dari SSC Bina Muda Wirawan Tangerang dan saya masih semester 3. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika nanti ada yang mau lagi lebih kenal lagi nanti secara pribadi ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita langsung saja untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya minta kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Yang sudah mendapatkan bisa sama-sama katakan amin. Amin ya. Haleluya. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Amin. saya akan membacakan untuk kita semuanya dan saudara-saudara mengikutinya dari sana ya. 1 Samuel 16 ayat 11, beginilah firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Ini kan anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dikatakan berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dulu bahwa kitab Samuel ini ditulis oleh Nabi Samuel sendiri, dan kitab ini merupakan kitab yang memperantarakan antara kitab Hakim-Hakim dengan kitab Raja-Raja. Jadi sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini, yaitu kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa memastikan bagaimana orang menilai kita begitu. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa keadaan atau perjalanan kita akan baik-baik saja. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai manusia biasa juga, dalam menjalani kehidupan kita, pasti ada saja persoalan hidup yang kita alami, pasti ada saja masalah-masalah yang akan mengganggu. Namun, saya katakan kepada kita, penilaian orang terhadap
kita, keadaan lingkungan kita, itu sama sekali tidak akan menentukan bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depannya begitu. Jadi hal itu sama sekali tidak menentukan nanti keadaan kita di masa akan datang. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Dari mana dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 11 ini tadi, kita belajar bagaimana Daud dalam menjalani kehidupannya begitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud dalam menjalani kehidupannya sungguh banyak rintangan yang dia alami. Namun itu tidak membuatnya menyerah ataupun patah semangat begitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan segera belajar dari kisah Daud ini. Bagaimana kehidupan Daud dalam menjalani kehidupannya. Mungkin kita sudah tahu bahwa Daud ini orangnya kecil dan sungguhlah tidak masuk akal dalam pemikiran kita kalau memang Tuhan bisa memakainya secara luar biasa begitu. Namun tidak ada yang bisa mengetahui rencana begitu, saudara-saudari. Jadi pada saat malam hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel 16 ini, di mana Daud ini, saudara-saudari, kita tahu dari bacaan tadi, di mana kita akan ketika Allah memakai Samuel untuk mencari pengganti, untuk memilih raja yang menjadi raja untuk pemimpin bangsa Israel pada saat itu, dia memakai Samuel ini untuk dan mengarahkannya ke rumah Isai. Namun ketika Samuel ke rumah Isai, ketika dia memanggil anak-anak Isai, dan ternyata anak-anak yang lain akan disuruh menghadap Samuel. Tetapi satu orang yang tidak terpanggil, yaitu Daud. Jadi saudara-saudari, dalam hal ini Daud tidak termasuk dalam hitungan keluarganya. Daud tidak diposisikan seperti saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun dalam keadaan yang dialami Daud, dia tidak pernah berkecil hati begitu. Sekalipun dia tidak termasuk dalam hitungan keluarganya, sekalipun ya, saya minta maaf ya, jangan saya bukan. Jadi dimakluminya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan saudara-saudari, di mana ketika yang bagaimana jaringannya? Suara saya masih kedengaran ya? Masih. Silakan lanjutkan. Masih ya? Baik. Selanjutnya saudara-saudari, ketika Saul datang ke rumah Isai, ketika dia ingin memilih raja pada saat itu, dan ternyata Daud tidak ada di situ, saudara-saudari. Daud sedang mengembalakan kambing dombanya. Ketika Samuel memanggil anak-anak Isai, Daud tidak termasuk, saudara-saudari. Namun hal itu tidak membuat dia takut. Dia tidak pernah merasa putus asa begitu. Dia tidak putus asa dengan keadaan yang dialami. Kenapa? Dia tahu sekalipun orang tuanya tidak memperhitungkan dia, sekalipun keluarganya tidak menganggap dia, tetapi dia tahu bahwa Tuhan masih ada untuk dia. Amin. Di mana dalam Mazmur 27 dikatakan di situ, Mazmur 27 ayat 10 dikatakan di situ,
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wah, luar biasa saudara-saudari. Sekalipun orang tuanya tidak memperhitungkan dia, sekalipun dia tidak dianggap, tetap tidak berputus asa karena dia tahu bahwa dia masih ya. Baik, saudara, dikasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun Daud tidak diperhitungkan dalam keluarga, namun dia percaya bahwa dia masih punya Tuhan. Di mana dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan di sana, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi saudara-saudari, sekalipun orang tua tidak pernah memperhitungkan dia, namun dia tetap percaya bahwa ada Allah yang menyambut dia, bahwa ada Tuhan yang masih memerlukan dia, menyambut dia. Jadi dengan keadaan yang dia alami, dia tidak pernah merasa putus asa begitu. Selanjutnya saudara-saudari, Daud ini ketika orang Filistin datang menyerang bangsa Israel pada saat itu, Daud ini menawarkan diri begitu. Dia menawarkan diri kepada Saul. Dia menawarkan diri untuk memberi pertolongan begitu. Namun kita tahu Daud tidak dianggap oleh rajanya sendiri. Dia malah diremehkan oleh rajanya sendiri. Nah, kita dapat melihat dalam ayat dalam 1 Samuel 17 di pasal yang ke-32 dikatakan di situ, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Apa kata Saul, saudara-saudara? Kata Saul, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sejak dari masa telah menjadi prajurit. Jadi saudara-saudari, Daud diremehkan oleh rajanya begitu. Sekalipun sudah dia menawarkan diri, tetapi dia tidak dianggap, dia diremehkan oleh rajanya. Apa kata rajanya? Engkau masih muda begitu. Engkau tidak bisa melawan mereka. Apalah kamu, engkau masih muda. Sedangkan orang Filistin itu telah belajar menjadi prajurit sejak dulunya. Jadi apalah kamu yang masih muda begitu. Jadi saudara-saudari, pertama, Daud tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Kedua, tadi Daud itu diremehkan oleh rajanya yang sendiri. Yang ketiga, saudara-saudari, Daud dihina oleh musuhnya sendiri. Di mana di 1 Samuel pasal 17 ayat 42 di situ dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, pertama dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi saudara-saudari, luar biasa yang dialami oleh Daud. Sudah lagi tidak diperhitungkan dalam keluarga, sudah lagi diremehkan oleh rajanya sendiri, bahkan oleh musuhnya, saudara-saudari. Namun, bagaimana keadaan Daud? Yusuf atau bukan siapa? Kenapa nggak kau tarik lagi kalau gitu? Besok ada lagi dia. Jadi aku cuma bikin dia. Oke, teman-teman semua mohon perhatiannya. Tolong di-mute semua suaranya. Yang khotbah sedang mencoba untuk masuk lagi karena sinyalnya kurang baik. Jadi tolong pengertiannya semua. Terima kasih.
pengalaman yang sama Ilham bertiga itu bagi gue juga kan. Dari situ awalnya takut. Entah gue takutnya apa. Pokoknya harus bagi dua, gak mau sama ini dia. Harus bagi dua. Kata jadi harus. Ya udah gue nggak apa. Oke, saya sudah masuk ini. Lanjut yang berkhotbah. Oh ya, saya minta maaf ya Kak, jaringan ini kurang mendukung. Saudara yang Tuhan terus kita tahu bagaimana keadaan yang dialami oleh Daud di sini saudara-saudari, di mana pertama tadi dia telah tidak diperhitungkan dalam keluarganya, yang kedua dia diremehkan oleh rajanya sendiri, dan yang ketiga tadi dia dihina oleh musuh-musuhnya. Namun apakah hal yang telah dialaminya itu membuat dia patah semangat begitu? Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud dengan apa yang dia alami, dengan keadaan yang dia alami, dengan orang memperlakukan dia dengan tidak adil, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berputus asa begitu. Dia tidak menyalahkan juga orang tuanya. Dia juga tidak mengalahkan orang di sekitarnya begitu. Karena dia tahu segala sesuatu yang dialaminya itu semuanya karena kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan apa yang telah dialami oleh Saul, dengan apa oleh Daud, dia tidak pernah berputus asa, malah dia semakin memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dia tetap memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah menyesal kenapa dia lahir dalam keluarga Isai begitu. Tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, di mana dia menaikkan ucapan syukurnya melalui Mazmur 144 ayat 1. Di situ dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan apa yang dia alami, dengan apa yang dengan cara orang memperlakukan dia tidak pernah berputus asa. Yang ada malah dia terus memuji Tuhan begitu. Dia memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan dalam kehidupannya begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cara berpikir Daud tidak dengan pemikiran manusia. Dia tidak pernah menyamakan pemikirannya terhadap bagaimana orang memperlakukan dia begitu. Bagaimana orang memperlakukan dia, dia tidak peduli. Dia tidak menghiraukan bagaimana penilaian orang terhadap dia. Karena kenapa? Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Di mana di 1 Korintus 2 ayat 5 kita baca di situ. 1 Korintus 2 ayat 5 di situ di sana dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi saudara-saudari, pada keadaan yang dialami Daud, dia tidak pernah bergantung tentang apa penilaian orang kepada dia. Karena dia tetap bergantung kepada hikmat Allah begitu. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa yang dia alami itu karena orang tuanya, karena Tuhan begitu. Jadi apapun yang dia alami, dia tidak pernah menyalahkan keadaan begitu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang perlu kita pelajari di Daud ini? Apa yang perlu kita contohi dari kehidupan Daud? Yang pertama saudara-saudari, Daud ini memuji Tuhan dalam setiap keadaannya. Dalam keadaan apapun, dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak pernah memandang ini suasananya lagi diejek, suasananya lagi dihina. Dia tidak peduli dengan hal itu.
Yang ada, dia malah memuji Tuhan begitu. Dia memuji Tuhan di setiap keadaan yang dia alami. Dia tetap memuji Tuhan begitu. Jadi saudara-saudari, ketika orang Filistin pada saat itu mendengar bahwa Daud ini telah diangkat menjadi raja, maka timbullah dalam hati mereka untuk menyerang bangsa Israel pada itu. Namun ketika orang Filistin datang untuk menyerang Daud, dia tidak pernah patah semangat. Dia tidak merasa takut dan gentar. Karena kebanyakan kalau kita di zaman sekarang ketika ada masalah, kita menghindar dari masalah itu. Kita menghindar dari masalah. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara-saudari. Ketika masalah datang, dia bukan lari. Dia tidak lari dari keadaan itu. Yang ada dia malah berani, dia malah menunjukkan bahwa dia bisa. Karena kenapa dia tahu bahwa dia punya Allah begitu. Dia punya Allah yang mampu memberi dia kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud pun terus bergumul kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ketika bangsa Filistin datang menyerang dia, dia akan mundur begitu atau dia menyerah begitu. Tetapi yang dia lakukan yaitu dia bertanya kepada Tuhan. Yang ada dia malah bertanya kepada Tuhan, saudara-saudari. Dia tahu bahwa ketika dia sendiri yang akan melakukan itu, dia tidak akan bisa. Jadi dia bergantung kepada Tuhan. Di mana kita tahu dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 8 di situ dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi saudara-saudari, apa kata Tuhan? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka di dalam tanganmu. Jadi luar biasa saudara-saudari. Mereka, Daud bergantung kepada Tuhan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawabnya, majulah, saya akan menyerahkan bangsa itu kepadamu. Jadi Daud tidak melakukannya dengan sendirinya. Dia tidak melakukannya dengan kekuatannya sendiri begitu. Dia kembali bertanya kepada Tuhan, saudara-saudari. Sama juga dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan kita, mungkin akan ada badai kehidupan. Akan ada yang akan mengganggu pemikiran kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Akan di setiap perjalanan kita setiap harinya. Pasti ada saja hal-hal yang membuat kita rapuh begitu, yang membuat kita merasa minder begitu. Tetapi Daud menjadi contoh bagi kita. Dia tidak minder dengan apa yang dia hadapi. Dia malah bertanya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kebanyakan kita cari orang lain begitu. Kita sharing kepada orang lain, kita bertanya mencari solusi kepada orang lain. Tetapi Daud menjadi contoh kepada kita pada saat malam hari ini. Daud tidak bertanya kepada orang-orang lain begitu. Yang ada bertanya kepada Tuhan. Dia menanyakan kepada Tuhan, Tuhan apakah aku maju begitu? Apakah aku harus maju? Jadi dia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi ketika Tuhan telah memberikan respon kepadanya bahwa dia akan memberikan dan menyerahkan itu kepadanya, maka dia maju. Demikian dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami badai kehidupan, belum tentu orang di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, belum tentu mereka mampu memberikan respon yang positif. Jadi, Daud telah menjadi teladan bagi kita. Mari bergantung kepada-Nya. Mari bertanya kepada Tuhan begitu. Seperti Daud dia bertanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bertanya dan bergantung kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan menyertai kita dan memberikan jawaban yang pasti di setiap pergumulan saudara-saudara. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di segala hal-hal yang diperoleh oleh Daud, di mana dia memperoleh kemenangan, dia memperoleh jabatan, dia tidak pernah mengatakan bahwa itu karena kekuatan saya, itu bukan karena hebatnya saya begitu.
Jadi dalam hal ini, Daud tidak menyombongkan diri begitu. Daud tidak menyombongkan diri dengan apa yang sudah dia dapatkan, dengan apa yang sudah dipercayakan kepadanya begitu. Yang ada, Daud malah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri dalam tangan Tuhan. Di mana kita melihat bukti kerendahan hati Daud. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat 11 dikatakan di situ, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, sekali lagi berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan aku seperti air menerobos. Jadi terbukti saudara-saudari, Daud tidak menyombongkan diri dengan apa yang sudah dia capai. Daud tidak pernah mengatakan bahwa ini karena hebatnya saya, ini karena kuatnya saya. Yang ada, dia malah mengatakan bahwa itu karena Tuhan telah memakai saya. Dia menang melawan orang Filistin pada saat itu karena Tuhan telah memperantarain dia. Allah mengaku sebagai perantara. Jadi dia mengatakan bahwa dia hanyalah perantara begitu. Jadi Daud menjadi teladan yang selanjutnya bagi kita, yaitu bagaimana kita ketika apa yang sudah dipercayakan kepada kita, ketika apa yang sudah kita capai, janganlah kita menyombongkan diri. Mari belajar dari Daud. Dia tidak pernah menyombongkan diri, saudara-saudari. Yang ada dia malah mengatakan bahwa itu semuanya karena Tuhan memperantarai saya. Itu karena Tuhan memang saya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud ini merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Bahkan bukti kerendahan hatinya, di mana ketika Daud melakukan kesalahan waktu itu, di saat dia melakukan kesalahan, di mana Nathan menegurnya, saudara-saudari. Walaupun dia pejabat besar, walaupun dia merupakan orang yang menjadi pemimpin pada saat itu, dia tidak pernah menunjukkan kesombongannya. Dia malah menyesali dan menyadari akan kesalahannya itu. Jadi dia ada hati di hadapan Tuhan. Walaupun dia merupakan salah seorang pemimpin yang sudah dipercayakan begitu. Dia jauh berbeda dengan Saul. Jadi Daud ini merupakan salah satu tokoh yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang mungkin mustahil bagi kita begitu. Mustahil dia dipakai Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang berkehendak, ketika Tuhan yang berencana, maka tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi saudara-saudari, haleluya. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanapun kita diperlakukan, bagaimanapun keadaan sekeliling kita, itu tidak akan pernah menentukan bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang. Asalkan kita meneladani sikap-sikap yang telah diajarkan Daud kepada kita, bagaimana dia tetap memuji Tuhan dalam setiap keadaannya, bagaimana dia tetap mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di setiap perencanaannya, dan bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan diri begitu. Dia tidak pernah merasa sombong dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari Daud. Dia telah menjadi contoh bagi kita. Jadi hendaklah kita menjadi mengikuti teladannya Daud. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini sebagai ayat terakhir untuk kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun
yang dianggap bodoh dan yang dianggap lemah oleh dunia, itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia telah membuktikan bagi kita melalui Daud. Di mana Daud tadi dia tidak masuk dalam perhitungan dia. Diremehkan oleh rajanya, bahkan dihina oleh musuhnya sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang itu. Tuhan hanya memandang Daud. Tuhan hanya memandang Daud yang siap untuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan yang berkehendak, maka tak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, mungkin keadaan kita saat ini, mungkin berada dalam keterpurukan. Mungkin lain orang cerita entah bagaimana, mungkin keadaan lingkungan cerita bagaimana, yang buat kita minder begitu. Tetapi Tuhan mengatakan janganlah minder. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan kepada kita adalah rencana kesejahteraan. Rencana damai sejahtera. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini Daud menjadi contoh bagi kita. Dan mari mengikuti teladannya Daud agar kita dapat dipakai Tuhan luar biasa. Karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan rencanakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan tadi pada kita bahwa apa yang buruk bagi dunia akan dipakainya untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi tidak perlu kita khawatir lagi. Tidak perlu kita lemah begitu. Tuhan akan ya ampun. Haleluya. Ya ampun. Saya minta maaf sekali ya. Ini jaringan sungguh tidak bersahabat sekali. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini Daud telah menjadi contoh bagi kita. Dia telah menjadi teladan bagi kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah memakainya secara luar biasa. Dan orang yang dianggap rendah, dari orang yang dianggap sederhana, dari orang yang direndahkan, tetapi ketika Tuhan mengangkat dia, maka tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita yang telah mengikuti ibadah pada saat malam hari ini, sekalipun keadaan kita tidak sesuai dengan keadaan kita, ataupun orang memperlakukan kita dengan keadaan tidak baik, tetapi itu tidak akan pernah menentukan bagaimana keadaan tadi masa depan kita. Jadi saya kira saya tidak perlu lagi panjang lebarkan untuk kita. Dan walaupun saya berhenti berkata-kata sampai di sini, dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus mengajari dan mengajari kita semuanya ya. Baik, untuk itu baiklah. Mari kita berdoa untuk menutup saran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada saat malam hari ini, di mana Engkau telah memberikan contoh kepada kami Tuhan, yaitu Daud, di mana dalam kesendiriannya, dalam keadaannya, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia malah tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Ajarlah kami Tuhan untuk mengikuti teladannya Daud, agar kami tetap berserah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap rencana kami, melibatkan Tuhan di setiap apa yang kami lakukan, dan tidak menyombongkan diri dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami pada saat malam hari ini Tuhan, sekalipun jaringannya agak lelet, tapi kami percaya itu semuanya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama kata amin. Amin. Baik, kami serahkan kepada pemimpin ya, sudah kami sia-sia. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan dari Saudari Christine, sangat memberkati. Dan langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam ruang diskusi, dan sebelum itu nanti dalam ruang diskusi ini kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, tolong jangan jauh dari tema, tolong jangan jauh dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan satu lagi, firman Tuhan juga bukan untuk kita perdebatkan. Jadi saya harap kerjasamanya dari teman-teman semua, dan kameranya tolong diaktifkan, dan semua speakernya tolong di-mute. Oke. Jika ada saudara yang mau bertanya atau mau menambah, dipersilakan. Oke, salam. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, cukup indah, cukup menarik. Tapi ada sedikit tambahan dari sini. Dari doa pertama sampai doa terakhir mungkin enggak valid ya. Kalau ikut data enggak termakan. Maksudnya enggak valid gitu ya. Doa pertama mendoakan kita harus berharga di mata Tuhan. Doa terakhir kita mengikuti teladan ya kan. Jadi artinya enggak valid ya kan. Berharga dengan teladan ya mungkin enggak valid. Oke, jadi itu hanya sedikit masukan aja. Mungkin masih dikoreksi lagi ya. Karena kita masih belajar. Oke, sekarang saya mau nambahkan sedikit. Sebenarnya dalam tema ini cukup menarik. Kita berharga di mata Tuhan. Ingat konteks yang kita baca tadi itu 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Sebenarnya konteksnya itu ada dalam ayat sendiri, ada dalam pasalnya sendiri. Ya. Cukup menarik karena saya lihat tadi, saya baca-baca, kita berharga di mata Tuhan. Kenapa sih bisa si pengkhotbah mengangkat tema ini loh? Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Menariknya gini. Daud, karena itu yang jadi pokok pembahasannya, Daud itu orangnya bagaimana? Udah dijelaskan tadi sebagian, tapi yang jelasnya Daud itu adalah orang yang baik di mata Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-7. Di situ Tuhan tidak melihat paras, dia tidak melihat bagaimana eloknya dan lain sebagainya, ya. Tuhan melihat hati. Kenapa Daud itu terpilih? Sebenarnya dia itu udah memilih Daud. Kita lihat lagi pada ayat 1. Ayat 1 frase ke berikutnya. Aku mengutus engkau. Engkau itu Elia. Samuel. Ya gitu. Kepada Esai, orang Bethlehem. Sebab ia di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Itu siapa? Ya itulah Daud. Nah, jadi kita lihat pada ayat yang berikutnya sebenarnya ada di situ aja penjelasannya sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kurang valid karena doa pertama sampai nggak valid gitu. Jadi itu pengres kita sendiri. Saya hanya menambahkan aja. Jadi alasan kenapa Daud terpilih dan berharga di mata Tuhan daripada saudara-saudara yang lain. Kita lihat ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Oke. Ke-7. Dia hanya melewatkan atau menunjukkan anaknya yang 7. Hanya 7. 7 ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Jabatan maksudnya mereka ini udah ada tempat dalam kerajaan Saul pada saat itu. Tetapi mereka itu mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi
waktu terpilih. Tetapi Saul berkata lagi dan bertanya kepada Isai. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayat 11, inilah anak-anakmu semua. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan kepada Samuel bahwasanya yang terpilih itu adalah Daud. Alasannya kenapa? Situ ayat 12, frase yang berikutnya, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Dia kenapa dia? Karena Tuhan tahu Daud itu adalah orang yang setia. Dari profesinya aja adalah gembala. Kalau kita tahu gembala adalah orang yang rendah hati, pemberani, tulus, setia melayani. Makanya Allah itu memilih dan berharga di mata Tuhan daripada abang-abangnya tadi, saudara-saudaranya yang 7. Saudara, kita ingat baik di situ. Ayat 12 13 berkata, Samuel memanggil tabur tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Mulai dari situ, Daud diurapi dan dikuasai oleh roh Allah. Nah, itu alasan-alasannya kenapa. Makanya tema tadi saya lucu. Kok temanya gitu? Kok pembahasannya gitu ya? Tapi itu mungkin beda versi gitu ya. Tapi mohon ini hanya tambahan aja. Kenapa kita berharga di hadapan Tuhan, terutama hati kita, ya. Hati kita yang perlu. Ingat tadi ayat yang ke-7, frase yang paling terakhir. Tetapi Tuhan melihat hati, ya. Tuhan melihat hati, bukan rupa, bukan cantiknya kamu, bukannya gantengnya saya, dan lain sebagainya. Tuhan hanya melihat hati kita, bahwasanya Tuhan itu yang Tuhan mau. Itu aja menurut saya, mungkin ada dari teman-teman lain. Salam, Tuhan memberkati. Oke, ada lagi teman-teman. Oke. Saya bisa kasih saran sedikit ya. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dari saudari, siapa itu namanya tadi? Saudara Kristen. Ya, Christine Lauli. Terima kasih buat renungannya. Luar biasa, temanya itu kita berharga di mata Tuhan. Jadi sesuai dengan temamu ya, kamu dan kita semua ya harus berharga di mata Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan yang tidak berharga, yang tidak mengikuti kemauan Tuhan. Oke, saya hanya sanggah saja satu dari saudara Adrianus tadi. Ya, temanya kan tadi mengatakan kita berharga di mata Tuhan. Lalu doanya gitu, itu tadi doanya tadi apa itu? Teladan, berharga. Ya, teladan. Ya, kalau menurut saya berharga sama teladan itu nggak ada bedanya kok. Tadi tema itu kan temanya, tapi kalau itu kan terakhir kan doanya. Jadi berdoa itu sudah pasti itu ada. Jadi kita untuk bisa kasih itu kan temanya. Jadi kan doanya supaya kita yang berharga di mata Tuhan sesuai dengan firman Tuhan mengatakan Daud kan berharga di mata Tuhan. Jadi karena sebab Daud berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan memilih dia. Ada yang lebih dari dia. Saudaranya pun gagah perkasa, pemberani yang selalu berperang untuk Raja Saul. Tapi Tuhan tidak kan memilih. Nah, dari situ dia sudah menjadi teladan. Sebab kenapa? Karena dia dipilih oleh Tuhan.
Jadi untuk doanya, terakhir itu untuk doanya, kita nggak mau permasalahkan. Kenapa? Karena yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang diteladani dari kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita yang sudah dipilih Tuhan, ya kita ini hamba Tuhan. Gitu. Itu aja yang bisa saya sanggah. Terima kasih. Luar biasa malam ini. Amin. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Memberikan sebuah tanggapan. Halo. Tadi saya mau kasih sebuah tanggapan dari pendapat yang pertama tadi saudara Adrianus ya, atau apa? Saya kurang familiar. Nah, jadi tadi katanya di ayat yang dibahas hari ini di 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Lalu katanya di situ kayak kurang sejalan dengan tema kan. Kurang valid. Berharga di mata Tuhan, tapi ayatnya agak berlainan sedikit. Nah, tapi kalau menurut saya ini ayatnya sudah apa ya? Sejalan kata saya. Kenapa? Karena dikatakan di sini, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Nah, ibaratnya di dalam keluarga, kita sedang makan malam. Nah, pernah nggak kalian, misalnya ada salah satu anggota keluarga kalian nggak hadir, nah pasti kalian bilang, kita tunggu dulu sebelum kita makan malam. Nah, itu berarti salah satu anggota keluarga itu berharga. Misalnya juga kita misalnya ada sebuah acara, kita mengundang pejabat, kayak bupati. Nah, kita tidak mungkin memulai semua jikalau tamu undangan kita yang pertama itu belum datang. Nah, itu namanya kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di jamuan tersebut. Nah, sama halnya juga di sini, anak bungsu mereka nggak hadir, tapi mereka tunggu. Berarti itu artinya anak bungsu mereka itu berharga di mata mereka. Nah, berbicara tentang tema, saya mau kasih sedikit tanggapan. Nah, mungkin tadi yang pembawa renungan sudah menjelaskannya, saya hanya menambahkan sedikit. Nah, berbicara tentang kita berharga di mata Tuhan, saya percaya teman-teman semua punya barang berharga kan. Nah, ibaratnya barang berharga, pasti sesuatu barang berharga, misalnya kita punya emas, atau mungkin handphone, laptop, atau barang-barang berharga yang lainnya. Nah, kita pasti akan melindungi, kita tidak mau orang lain itu merusaknya, dan atau mungkin kita tidak mau menghilangkannya. Nah, itu namanya berharga. Sama halnya juga dengan kita. Kita ini ibaratnya berharga di mata Tuhan. Berarti kalau berharga di mata Tuhan, kita ini sesuatu yang dikasihi Tuhan, yang dilindungi Tuhan. Nah, ibaratnya kita mempunyai berharga di mata Tuhan itu, ibaratnya misalnya ada sebuah pakaian mahal dan juga ada uang, misalnya uang pecahan kertas, misalnya 100.000. Nah, kalau misalnya uang pecahan tersebut harganya jutaan, nah tiba-tiba kita membuat pakaian tersebut menjadi kotor, tetapi juga dengan kita buat juga uang itu menjadi kotor. Nah, jika sama-sama kita buat kedua benda itu menjadi kotor, yang mana yang paling berharga? Baju yang jutaan atau uang 100.000 tersebut? Nah, itu yang bisa kita bayangkan, kita mau jadi apa ya, uang pakaian yang mahal tersebut atau uang yang 100.000 yang walaupun sudah dikotori, sudah dirusak, diremuk, tetapi masih berharga. Nah, kita bisa memilih di situ. Tetapi kalau pakaian mahal, kalau sudah dikotori, tidak akan berharga lagi selain dibuang di tempat sampah. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar. Sebentar, saya mau bertanya aja sedikit kepada yang menanggapi tadi. Susi sabar menanti Harefa. Sabar ya. Haleluya. Oke, saudara boleh tahu saya saudari itu anak teologi ya?
Sebenarnya saya bukan anak teologi, ya, saya anak matematika. Agak beda sedikit. Oke, siap. Saya ada pelayanan di sekolah, di pemuda juga saya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Ya, Shalom. Saya bisa kasih tambahan sedikit tentang pertanyaan yang pertama dan berkaitan tentang tema dan juga tentang doa dari Saudari Christine. Saudari Christine masih ingat saya? Masih, Kak. Oke, semangat pelayanannya ya. Sadarnya Sutara Lotu Susi Sabar menanti juga adik tingkat di SMK Lotu. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Iya. Oke, ya, shalom semuanya. Saya sekarang lagi semester akhir ya, saya di Jakarta sekarang. Ya, tentang doa tadi ya. Ketika seseorang berdoa, nggak mungkin kita bisa mengatakan bahwa doanya itu salah. Itu adalah doa, itu adalah ungkapan pribadi seseorang ketika dia menghadap Tuhan. Doa seseorang itu nggak mungkin kita bisa sanggah ya. Dan juga tentang tema tadi, kenapa tadi saya setuju sih tentang tema tadi yang diangkat oleh Saudari Christine, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Karena juga temanya dan ayat yang dia ambil sangat berkaitan. Coba saya baca saja semua ayatnya tadi ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah menemui dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya, ini sangat menarik karena menurut saya ini ayatnya sangat valid. Karena kenapa? Mungkin ketika Samuel bertemu dengan Isai membawa anak-anaknya, dan mereka di sini dia tidak mungkin ketika Samuel berkata kepada Isai di sini, mungkin dia pikir anak saya yang paling bungsu kalau dalam pertemuan ini tidak penting ya, tidak terlalu penting karena dia masih umurnya muda, masih juga kemerah-merahan, makanya dia tidak membawa anaknya semua. Mungkin dia bilang dalam pertemuan seperti ini, apalagi kalau diutus untuk menjadi seseorang yang sangat penting, pasti yang muda pasti tidak sangat berpengaruh karena dia masih muda, nggak mungkin dia mampu. Nah, kita masih ingat ayat dalam Timotius ketika mengatakan, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam sikap dan perilakumu." Nah, di sini sangat berkaitan tentang ayat ini. Karena kenapa? Daud masih muda, tetapi yang diinginkan Tuhan bukanlah yang tua, yaitu yang muda. Tetapi apa yang diinginkan oleh orang tua Daud, dan dia pikir anak saya masih muda, nggak mungkin dia cocok dalam pekerjaan dan diutus Tuhan seperti ini. Sehingga dia tidak membawa anaknya yang muda. Tetapi mengapa kita berharga di mata Tuhan? Umur kita nggak dipandang oleh apapun, jabatan kita tetapi tidak dibedakan oleh apapun, karena kita semua berharga di mata Tuhan meskipun kita muda. Kalau kita diutus oleh Tuhan, pasti kita dipilih olehnya dan kita tidak bisa menolaknya. Sehingga di sini saya setuju dengan temanya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Karena kenapa? Meskipun Daud muda, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Meskipun ada saudara-saudaranya yang mempunyai badannya kekar, yang mempunyai kepintaran lebih daripada dia, tetapi apa yang dilihat Tuhan? Yaitu orang yang setia kepadanya. Orang yang sungguh-sungguh mengikut dia. Meskipun dia masih muda, tetapi dia belajar dari kesetiaannya menggembalakan kambing domba. Sehingga di sini yang dikehendaki Tuhan bukan badan kita yang kekar, bukan umur kita yang tua, tetapi kesetiaan kita dan juga apa yang diinginkan hati kita. Sehingga di sini saya sangat setuju bahwa tema kita berharga daripada Tuhan. Kita belajar dari Daud bahwa umur tidak memandang, bahwa kalau kita diutus oleh Tuhan, kalau kita dipilih oleh Tuhan, umur tidak bisa membatasi apapun. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Jika ada lagi teman-teman. Baik,
Terima kasih dari saya. Puji Tuhan, menarik sekali buat malam hari ini tentang tema. Ya, tentang bahwa semua kita ini sangat berharga. Ya, saya tidak persalahkan tentang seperti apa tadi, doa memang itu adalah isi hati kita semua saat kita doa. Tetapi satu yang saya tangkap malam hari ini bahwa semua kita adalah sangat berharga. Ya, di mana tadi hambanya sudah menjelaskan, ya tidak ada satupun yang tidak berharga di tempat di Zoom ini. Ya, karena apa? Kalau kita bawa ke zaman sekarang, dari Daud dengan zaman sekarang, bahwa itu besar Tuhan Yesus sendiri. Memang kita adalah sangat berharga. Nah, saya kembali kepada pembahasan kita malam hari. Ditutup dengan doa bahwa agar kita menjadi teladan, itu betul. Salah satu yang saya tangkap, tadi hambanya sudah menjelaskan, ya saudari Christine Lauli katakan bahwa Daud ini dalam hidupnya, ya selalu dia mengandalkan Tuhan. Baik dalam untuk menggembalakan domba, karena Daud itu tidak pertama kali berperang melawan musuh itu, bukan hanya Goliat, tetapi dia itu mulai dari apa? Binatang buas. Waktu dia menggembalakan. Kalau kita melihat di situ nanti perjalanan hidupnya sebelum dia melawan Goliat, bahwa dia berkomentar kepada Raja Saul, ya karena Saul itu katakan kepada dia bahwa tidak mungkin kamu bisa melawan Goliat yang begitu besar karena dia dari kecil sudah terbiasa dalam berperang. Tetapi Daud berkata bahwa kalau kita melihat ayat dikatakan pasalnya ke-17 ayatnya ke-34 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan sebagainya. Artinya dia sudah terlatih. Terus yang kedua lagi, waktu Goliat mengantai dia, dia berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan ya tombak, dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Allah Israel. Artinya Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka malam hari ini teman-teman semua, satu teladan yang kita ambil dari sikapnya Daud, hidupnya Daud adalah dia selalu mengandalkan Tuhan, Ya, jadi tidak ada gunanya kalau kita berkata, saya masih muda. Jadi saya hidup seenaknya saja, nggak perlu cari Tuhan, nggak perlu dekat dengan Tuhan. Ingat, ya Daud dipilih Tuhan dari kecil, dan Daud juga dari kecil sudah mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi penting sekali teman-teman semua, karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan mengangkat kita, pakai kita. Tetapi sekali lagi seperti Daud dipilih oleh Tuhan, itu dia lihat hati dan terlihat ya di mana Daud ini adalah orang yang setia menggembalakan. Dia memang ditetapkan oleh Tuhan dari kecil untuk menjadi raja. Itu pasti tidak bisa ditiadakan oleh manusia. Karena raja kan mengembala, memimpin. Itu tidak mudah, maka Tuhan melatih dia lewat perang. Ya, lewat perjalanan hidup. Ya, sampai genap waktunya dia dihabiskan. Ada banyak yang dilewati. Jadi teman-teman, malam hari ini kita sangat berharga. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan dia sudah mati buat kita. Ingat, setiap kita tidak ada yang berharga. Mungkin di mata teman-teman, saudara, keluarga, ya kita dianggap rendah. Tetapi percaya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya ya sudah sharingkan kepada kita malam hari ini, berbagi tentang bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom Yahweh Sefu. Shalom Yahweh. Oke teman-teman, masih ada
Oke, dari saya ya. Oke, shalom. Shalom. Oke. Shalom. Di nama Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan sangat kita diberkati ya, menjadi teladan bagi kita semua. Tadi banyak juga yang berpendapat tentang menjadi teladan, berharga, dan doa. Ada juga yang tidak setuju dari yang ketiga itu, bahwa itu tidak valid. Tapi kalau kita lihat dari konteksnya itu, kalau kita menjadi teladan, contohnya kita teladan kepada orang lain. Kalau contohnya kita tidak menjadi teladan, apakah kita berharga di mata Tuhan atau kepada orang lain? Itu sejalan dari teladan menjadi berharga. Nah, itu yang kita harus pahami, bahwa itu teladan itu mengikuti dari berharga itu. Contohnya Daud, dia melakukan segala pekerjaan yang diberitakan oleh Tuhan. Walaupun dia seorang penjaga domba, tapi kalau Tuhan memakai dia sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena dia berharga. Nah, itu. Bahwa itu sebenarnya konteksnya itu sudah sesuai. Kenapa dia ambil menjadi temanya, menjadi teladan, yaitu bagaimana kita mengambil dari teladan dari Daud itu sebenarnya. Nah, itu. Mungkin pendapat saya ini ada juga yang tidak setuju ya. Saya hanya cuma menanggapi mana yang benar, mana yang ini. Kita nanti yang bandingkan mana yang kita ambil, mana yang kita tidak ambil. Nah, itu. Tapi kalau setur dari teladan menjadi berharga, menjadi doa. Nah, itu. Kenapa kita menjadi Daud menjadi teladan? Karena dia mau bernyanyi kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari konteksnya itu. Dengan kecapinya. Nah, itu. Setiap masalah, dia tetap serahkan kepada Tuhan. Nah, itu. Memang dari tema yang diberikan itu memang sesuai. Mungkin dari kenapa tadi saudari Christine mengambil tema itu, karena dia mungkin lihat dari perjalanan Daud. Tapi dia fokusnya pada yang ayat yang ke-11. Nah, itu. Tapi kalau sudah menjadi teladan, berarti kita menjadi berharga. Nggak mungkin kita tidak menjadi teladan, kita juga nggak berharga. Nggak mungkin. Itu nanti kontradiksi, itu bertentangan. Nah, itu. Menjadi teladan berharga, tapi kalau kita sudah menjadi teladan berharga, berarti apa yang kita naikkan kepada Tuhan, ya kita serahkan kepada dia, kepada Tuhan. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mengenai tema ini kan bagaimana kita merenungkan suatu firman Tuhan itu. Nah, itu. Karena ada kan jenis-jenis khotbah itu. Itu yang kita pahami. Walaupun dia mengambil ayat ini, tapi kan sesuai supaya mendukung dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Nah, itu. Kalau contoh dia cuma mengambil satu ayat, berarti dia punya ayat yang lain untuk mendukung dari kebenaran firman Tuhan itu. Yang penting, marilah kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita harus menjadi teladan seperti Daud, dan juga berharga di mata Tuhan dan juga kepada manusia, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Haleluya, cukup menarik. Sebentar, saya menanggapi sedikit aja, sedikit lagi. Cukup menarik. Ingat baik, kita sebagai penyampai firman, baik kita teologi maupun di luar teologi, apalagi yang kita lagi masih belajar, kita harus tahu dan belajar berkhotbah. Berkhotbah bagaimana kita tidak bisa terjerat oleh apa yang kita sampaikan. Di sini mungkin tadi pengkhotbah tadi kita udah tahu dia sebagai anak teologi semester 3. Ini hanya sebagai masukan aja. Mungkin saudara sudah mendapat ini ya, mungkin teman-teman lain juga yang dapat ini. Mungkin sudah dapat hermeneutik dan homiletika. 1 dan 2 mungkin sudah dapat atau masih belum. Di situ kita belajar bagaimana kita berkhotbah yang mungkin itu yang baik. Karena yang sesuai dengan saudara yang barusan menanggapi, saya sih nggak menyalahkan. Itu beda-beda versi. Tapi kita hanya mengingatkan saja.
Kalau kita sudah belajar hermeneutik, kita udah belajar homiletika, pasti kita tahu, pasti kita mengerti. Makanya saya berkata tadi itu, kita lihat ayat yang kita baca ini sebenarnya dia udah jawab apa yang kenapa kita berharga, gitu loh. Ada teks, ada tema, ya gitu, ada konteksnya, ada tanggapan, ada struktur, ada teologi biblikanya di situ, ada aplikasinya, gitu loh. Itu maksud saya. Karena kita kasihan loh, kita sebagai anak teologi ya, kalau kita seperti itu, kita nggak mengingatkan, ya bisa ketawa orang-orang yang di sekitar kita, ya. Bukan soal mempermasalahkan doa pertama dan doa terakhir, tapi kita harus sesuai gitu loh. Kita harus tahu, dan apalagi kita anak teologi ya. Bukan saya mempermasalahkan, bukan saya menyalahkan, tapi kita belajar lagi gitu loh. Kita harus memahami itu. Ya, teman tadi saudari yang berkhotbah ya semangat terus, udah mantap, udah berani. Itu hanya jarang loh cewek berkhotbah ini baru semester ini. Hanya jarang loh, betul banget ini. Dan cara menyampaikannya lagi menarik. Tapi kita harus belajar lagi. Seperti saya juga masih belajar. Ya, dan kepada teman-teman lain juga. Mungkin ada yang menolong kita, sudah senior, mungkin udah pun ada pendeta ya menolong kita untuk menyampaikan firman Tuhan lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Shalom. Iya, shalom. Saya boleh bertanya? Sebentar. Shalom semuanya. Mungkin waktu sudah membatasi kita malam hari ini. Minta maaf untuk saudara Damai. Dan diskusi kita akan lanjutkan minggu depannya lagi. Jadi biarlah apapun yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian buat kita dan memberikan pemahaman buat kita sehingga kita bisa mengerti apa yang sudah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saya serahkan kepada pengkhotbah untuk menutup kita dalam doa. Pengkhotbahnya masih ada di sini nggak? Masih, Kak. Oke. Saudara Christine, boleh silakan tutup kita dalam doa. Teman-teman yang baru bergabung, nanti tolong jangan langsung live ya, soalnya kami dari pengurus, kita akan mendiskusikan sesuatu. Dan terima kasih untuk hambanya malam hari ini sudah siap melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Christine. Baiklah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat malam hari ini yang Kau telah ajarkan kepada kami. Segala sesuatu yang kami perdebatkan Tuhan, tapi kami tahu bahwa kebenaran hanya ada dalam firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat para hamba-Mu yang telah Kau percayakan pada saat malam hari ini, baik itu pemimpin pujian ataupun penyampaian firman-Mu, biarlah Engkau memakai secara luar biasa lagi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati juga para pengurus yang ada dalam tim ini, biarlah melalui tim ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan terpanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami pada saat malam hari ini. Kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya akan tetap serah ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat waktu ini, biarlah kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengatakan, amin.